Selamat datang di podcast Bincang Project. Ya. Bersama saya Maulana Abdul Rahman. Di sini saya tidak sendiri tentunya, saya ditemani oleh Nadila selaku pengawas admin pada Project House. Apa kabar Dila? Baik. Oke, Dila sekarang lagi ngawas project siapa nih di Subacon? Kebetulan untuk saat ini ada project yang saya pegang, yaitu pada Project House, tepatnya project tersebut di Grand Terra Cimahi. Untuk luas bangunannya itu sekitar 10 kali 11 atau 120-an Meter persegi. Oh, lumayan ya kalau ukuran ruangannya. Kalau kebutuhan ruangnya apa aja tuh? Kebutuhan ruangannya sih standar ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Pas lah ya. Nah, untuk kebutuhannya itu biasa ada kamar tidur, ruang kerja, ruang keluarga. Tapi yang uniknya itu gak ada ruang tamu karena rumah tersebut didesain untuk lebih privacy gitu. Oh, tidak menerima tamu gitu ya? Menerima sih Kang, cuman ya mungkin ada satu atau dua lain hal tersendiri gitu untuk project Adik House ini. Berarti kalau ada tamu gimana tuh? Mungkin nanti Langsung masuk kamar ya? ini ditanyakan kembali ya ke bapaknya gitu loh. Oh, jadi emang rumah ini tidak diperuntukkan untuk menerima tamu ya sebenarnya. Well, tapi lebih ke kantor gitu. Oh, semi kantor gitu ya. Rukan ya. Ya bisa. Kalau dari desainnya sendiri ada yang unik dan nih selain ruangan-ruangan aja gitu, ada apa lagi selain ruangnya? Oke, mungkin saya spill satu-satu ya, dari mulai lantai 1, lantai 2. Oke. Boleh, boleh. Di lantai satunya itu terdapat ruang keluarga, ada kamar tidur, dapur, WC, taman, dan area cuci. Lalu ada Sebentar, ini menarik nih, ada taman nih. ya, Tamannya di mana nih, Teh? taman itu posisinya itu di dekat WC. Nah, antara WC dan kamar itu ada taman. Nah, tujuannya itu karena di rumah Bapak Ade tersebut terdapat, mungkin nextnya itu akan dibangun ya antara kanan kiri dan belakangnya itu, jadi tidak ada penghawaan dan tidak ada cahaya masuk. Makanya didesain untuk taman berada di dalam itu agar cahaya dapat masuk ke situ gitu Kang, untuk menerangi ruangan-ruangan itu, cahaya alami dan penghawaannya. Oke, berarti di rumah ini ada voidnya ya, Iya. sebagai apa ya, alur ya, untuk cahaya dan udara masuk ya. Oke. Lantai 2 mungkin itu void itu, karena di lantai 2 itu kan terdapat kamar utama. Kamar utamanya itu ada di lantai 2, di mana kamar utamanya itu ada WC di dalamnya Kang, biar lebih privacy gitu ya. Nah, terus ada balkon. Nah, si balkonnya itu langsung mengakses taman tersebut, yang taman di bawah itu loh. Maksudnya gimana, loncat gitu dari bawah? Nah, jadi si balkonnya itu kan ada void tuh. Ya. Nah, si voidnya itu Voidnya itu yang view-nya itu si taman itu gitu, Oke, bukan view-nya ya. loncat gitu. Kata bener sih. Ya kali mengakses kan, yang namanya akses tuh. Jadi mengapa ya? Jadi view-nya Ya, itulah gitu. dari balkon ini. Ya dari balkon ini berarti view-nya ke void langsung. Taman gitu. Yang ada tamannya itu. Oke. Jadi dari kamar tidur tuh udah ada jendela kan tuh ya. Ada jendela bisa melihat ke si balkon itu. Oke. Berarti cukup terang ya untuk pencahayaan kamarnya ya, secara alami. Oke, bagus. Lantai 2-nya udah, apa ada lagi? Lantai 2 ada ruang keluarga dan ruang kerja disatuin. Ruang keluarga disatuin. Karena itu ke settingan untuk ruangan minimalis ya Kang ya. Jadi tidak terlalu banyak ruang, jadi memaksimalkan ruangan yang ada. Kalau untuk kebutuhan anggota keluarga yang akan menempatinya aja gitu, mungkin berapa orang ya? Berhubung rumah ini nantinya kata Pak Ade itu mau diperuntukkan untuk kantor Kang. Jadi kurang lebih akses tinggal menetapnya itu ada sedikit lah gitu. Oke, Karena berarti fokusnya pada kantor itu. fasilitas untuk kebutuhan tinggalnya sedikit ya. Nah, makanya didesain untuk lebih privacy itu karena kebutuhannya itu untuk kantor. Tapi untuk ruangan-ruangan inti untuk kehidupan di sana gitu ya. Kayak dapur gitu ada ya. Ada. Oke.
tapi dapurnya tetap dapur atau lebih ke kopi shop gitu di situ? Tetap dapur sih, cuman emang didesain lebih minimalis itu. Oh jadi dapur minimalis aja ya. Oke. Jadi nggak ada dapur bersih, dapur kotor. Cukup satu dapur ya untuk semua fungsi dapur. Oke, bagus bagus bagus. Lalu untuk ini kan udah interiornya nih, udah ruangannya nih. Kalau di area luarnya sendiri ada apa aja di eksteriornya? Area luar itu ada taman, Mas. Di sebelah kanan itu ada ruang kosong ya. Nah, ruang kosong itu diisi oleh taman, carport, dan teras, Kang. Carportnya itu untuk area parkir. Nah, si taman tersendiri bukan hanya untuk taman, tapi area bersantai juga gitu. Oke, menarik. Dari carportnya tersendiri tuh sebenarnya sih dari perubahan segi bangunan ya, Kang ya. Dari awal perencanaan itu ada beberapa kali sempat perubahan. Di antaranya perubahan desain dan perubahan budget anggaran, Kang. Sehingga pada saat pembangunan pun ada perubahan, yaitu dari bukan posisi tapi dari bentuk bangunan. Yang pertama itu kan tidak menyiku ya, tapi agak miring ke kanan sedikit, itu sekitar 30-40 cm. Dan pada proses pembangunan itu karena kita melihat kondisi lahan tersebut, jadi lebih siku gitu loh. Jadi si bangunannya itu lurus, nggak Nyelo lagi diurusin. Ternyata ada ya gitu perbedaan antara desain dan di lapangan itu. Nah, emang sering terjadi seperti itu. Sering, apalagi pada saat proses pembangunan. Yang telah terjadi saat ini yaitu antara lain perubahan pada anggaran pembiayaan. Kalau boleh tahu yang perubahan tadi miring itu kenapa nih? Apakah karena nggak adanya survei kah atau apa? Bisa jadi awalnya itu tidak adanya survei, sehingga kita hanya menyesuaikan dari data yang telah owner kirimkan gitu loh. Sehingga pada saat proses pembangunan kita ada penyesuaian kembali dengan kondisi lapangan pada saat itu gitu. Jadi buat Anda yang ingin mendesain rumah, lebih baik melakukan survei aja ya, supaya arsitek juga lebih detail dan lebih tepat untuk menggambarkan situasi atau existing bangunan yang sudah ada ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembangunannya nih, Teh. Nah, kalau proses pembangunan sendiri sekarang tuh udah nyampe berapa persen sih? Untuk persentase tercapai itu untuk progres pembangunan ada house itu sekitar 40-50%. Mungkin untuk di minggu sekarang itu, di minggu ke-7 itu bisa sampai di 55%. Minggu ke-7, berarti minggu 7 tuh berapa bulan ya? 2 bulan kurang ya? Ya. 1 bulan? 1 bulan setengah, 1 bulanan. Karena kan kita untuk menghitung bulannya itu 5 minggu, Kang. 1 bulan itu 5 minggu. Oh, 1 bulan gue 5 minggu. Sekarang minggu berapa? Sekarang minggu ke-7, berarti sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan lebih teman ya. Oke. Untuk prosesnya sendiri sekarang sedang mengerjakan apa nih? Sekarang itu berhubung pemasangan bata sudah hampir 90% sudah terlaksanakan. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan pemasangan atap dan kanopi. Karena setelah pemasangan atap dan kanopi nanti bisa dilanjut untuk pengerjaan yang berada di ruangan dalam. Interiornya ya? Belum. Interior, tetapi kayak pemasangan aluminium kayak gitu, bisa pemasangan keramik gitu, Kak. Oke, supaya yang penting teduh dulu kan. Oke. Kalau kanopi sendiri ini berarti sedang berjalan atau gimana? Ongoing sih. Oke, sedang Lagi berjalan. iya, kira-kira sih minggu sekarang udah mulai pengerjaan. Tapi untuk saat ini masih belum. Ini per tanggal segini ya nih editor. Ini nih. Oke. Lalu untuk kanopinya sendiri ini diperkirakannya berapa lama teh? Untuk kanopi perkiraan itu 4-5 hari pengerjaan. Karena kan beda antara atap sama kanopi beda, Kang. Untuk kanopi beda material, atap beda material. Oh iya, kalau yang atap itu dulu deh. Atap sekitar 5-6 hari, seminggu lah gitu, kita ambilnya seminggu. Karena kan pabrikasinya di lapangan ya. Nah, yang lamanya itu pabrikasinya itu, Kang. Untuk penyesuaian kondisi pada saat di lapangan. Oke, mungkin ada yang awam di sini maksudnya pabrikasinya ya. Apa teh jelasin? Pabrikasi itu kayak perancangannya. Jadi sebelum kita ditempel tuh ya ke atap, kita rangkai dulu di situ. Nah, sudah dirangkai baru dipasang atapnya. Nah, pabrikasinya itu yang membuat waktunya yang agak lumayan lama gitu, karena prosesnya langsung di lapangan di situ. Belum lagi kita
ada beberapa kendala untuk pengerjaan. Pertama, cuaca. Kadang kan cuaca jam segini panas, jam segini hujan. Nah, itu bisa menghambat waktu pengerjaan, Kang. Oh iya. Dengar-dengar di sini tadi kata Teteh kan ada perubahan desain ya karena ketidakcocokan harga gitu kan ya. Itu gimana cara mensiasatinya? Apakah dengan sistem sistem pembangunnya, pemborongnya atau apa gitu? Karena kan kita di sini menggunakan sistem kontraktor dari Subakon ya, sistemnya itu cost and fee, dan pada proses pengerjaan konstruksi pun kita tidak semua untuk diborongkan, tapi kita yang kelola. Sehingga pada saat ada perubahan harga, sebelum kita ambil tindakan kita konfirmasi ke pihak ownernya apakah ini masuk atau tidak gitu, apakah ini mau dirubah atau tidak. Jadi sebelum setiap kita mengambil pekerjaan kita itu ada birokrasinya dulu, Kang. Sebelum kita mengambil ke vendor, kita ada birokrasi kepada owner terlebih dahulu. Oke, jadi harganya bisa lebih disesuaikan dengan sistem cost and fee ini ya. Oke, ini mungkin jadi salah satu pilihan nih buat kalian selain sistem borongan, selain sistem apa lagi? Borongan, cost and borongan, tiga kan? ya, borongan, cost and fee, dan mandiri. Mandiri itu dibangun sendiri gitu. Jadi mereka yang merealisasikannya sendiri gitu. Oh iya. Kadang kalau misalnya kita membangun secara mandiri itu kita itu nggak tahu si tukang itu gitu. Kadang ada juga yang membengkak di biaya tukang, ada juga yang membengkak di biaya bahan. Makanya dengan adanya sistem cost and fee ini udah benar-benar terjamin tidak akan ada pembengkakan harga gitu. Karena harganya itu udah dipaten. Kalau misalnya segitu ya segitu. Malah bisa lebih rendah daripada yang sudah dianggarkan. Oke, nice info tuh ya guys ya. Catat ada 3 jenis sistem untuk membangun rumah ya. Dan di sini Teh Dila dari Subakon menggunakan sistem cost and fee. Terus kalau untuk proyeknya sendiri totalnya itu ditargetin berapa lama sih Teh? Untuk target itu kita di 5-6 bulan. Tapi melihat dari progres pekerjaan yang sekarang sudah lumayan ya, sudah di angka hampir 50%, kira-kira ada di 3-4 bulan ini sudah selesai, Kak. 3-4 bulan kalender atau 3-4 bulan bangun tadi? 3-4 bulan bang. Oke, berarti sekitar 20 200 minggu. ya, 20 minggu. Oke, seperti itu ya. Itu aja mungkin ya update-nya, atau ada lagi yang mau disampaikan Teh Dila? Mungkin untuk sementara cukup ya, Kang ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa di kolom aja. Nanti tanya langsung ke admin. Mungkin kalau bagi kalian yang tertarik untuk membangun, tapi mendesain dulu ya guys ya. Jangan langsung bangun ya. Nanti pusing sendiri. Oke, langsung kalian komen-komen aja di bawah sini ya. Segitu aja mungkin dari kami untuk episode kali ini. Update proyek pembangunan dari Bapak Ade House ya. Dan sampai jumpa. Dah.